Kabar gembira, Nathan Choyaon balik bela timnas Indonesia U23. Nathan Choyaon sempat kembali ke Belanda usai membantu timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia U23. Kini, sang pemain terbang lagi ke Qatar setelah mendapatkan izin dari Heerenveen. Kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam keterangan persnya. Heerenveen sebelumnya cuma memberikan izin ke Nathan untuk memperkuat timnas Indonesia selama fase grup. Situasi menjadi berubah setelah Indonesia lolos ke perempat final. PSSI mencoba bergerak untuk meyakinkan Heerenveen agar memberikan izin Nathan. Setelah mendapatkan restu Heerenveen, Nathan langsung terbang ke Doha, Qatar. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan. Kini kita fokus menatap laga lawan Korsel dengan kekuatan yang utuh, Erick mengungkapkan. Secara khusus Erick pun mengucapkan terima kasih kepada supporter yang ikut berusaha keras menyampaikan pesan langsung ke Heerenveen via media sosial. Terima kasih dukungan supporter YG mengharapkan Nathan dilepas klubnya, sampai-sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan ke sosmednya Heerenveen, kata Erick. Memang tidak mudah, tapi pada akhirnya kita bersyukur seluruh pemain yang diinginkan Coach ST bisa tersedia. Kini tinggal usaha dan doa terbaik kita berikan demi hasil terbaik di 8 besar, ujar Erick. Marcelino Ferdinand tak ingin sejarah timnas Indonesia U23 terhenti. Memberikan pujian kepada barisan belakang yang tampil solid membendung serangan Yordania. Penyerang timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand merasa tidak puas jika Garuda Muda hanya sebatas lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024, karena ingin mendapatkan capaian lebih tinggi lagi. Melaju ke perempat final menjadi sejarah tersendiri bagi timnas U23. Mereka memperoleh hasil itu dalam debut di turnamen kelompok umur ini sejak digelar pertama kali pada 2013. Marcelino mencetak brace melalui eksekusi penalti pada menit ke-23 dan lewat sontekan pelan di menit ke-70 saat mengalahkan Yordania dengan skor 4-1 pada laga pamungkas Grup A, Senin 22 April dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol lainnya disumbangkan Witan Sulaiman pada menit ke-40 dan Komang Teguh, 86. Torehan itu membuat Marcelino terpilih sebagai pemain terbaik di pertandingan tersebut. Menurut Marcelino, ia tidak ingin sejarah timnas U23 terhenti di laga melawan Yordania. Saya merasa senang kami membuat sejarah untuk pertama kalinya timnas U23 ke perempat final. Ini juga bagus untuk perkembangan Indonesia ke depannya dengan melanjutkan menciptakan sejarah, ujar Marcelino selepas pertandingan. Penggawa klub Challenger Pro League Belgia KMSK De Inze ini menyatakan, seluruh pemain sudah bekerja keras untuk meraih kemenangan. Marcelino pun memberikan pujian kepada barisan belakang yang tampil solid mematikan pergerakan barisan penyerang Yordania. Saya merasa bangga dengan tim ini. Barisan pertahanan kami bermain dengan bagus, kami bermain kompak. Kami sudah menyiapkan taktik ini dari persiapan kemarin di latihan, kata Marcelino. Mantan penggawa Persebaya ini mengakui bila duel melawan Yordania bisa dibilang menjadi yang terbaik sejak ditangani Shin Tae-yong. Itu menjadi kemenangan pertama dengan 4 gol dilesakan di level Asia. Sebelumnya, di level senior, timnas mencatat kemenangan 3-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut saya ini adalah pertandingan yang sulit, dan kami bermain dengan sangat bagus. Bisa dibilang ini permainan terbaik buat kami selama ini, imbuh Marcelino. Lawan Yordania malam ini, laga penentu timnas Indonesia U23.
Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Yordania malam ini. Laga tersebut merupakan penentu nasib skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Pertandingan Yordania versus Timnas Indonesia U23 akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Minggu, 21 April 2024. Adapun kick-off matchday terakhir grup A Piala Asia U23 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pada klasemen sementara grup A Piala Asia U23 2024, Indonesia berada di posisi kedua dengan raihan 3 poin. Sementara Yordania dan Australia berada di dua posisi terbawah dengan raihan 1 poin. Qatar di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin dan sudah lolos ke babak perempat final. Indonesia hanya butuh hasil imbang atas Yordania untuk bisa lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2023. Indonesia pun dipastikan tak bisa lolos sebagai juara grup A meski menang atas Yordania dan Qatar kalah dari Australia. Jika lolos ke perempat final, Indonesia akan bertemu antara Korea Selatan atau Jepang, yang sudah dipastikan lolos mewakili grup B. Korea Selatan dan Jepang baru akan berhadapan di matchday ketiga untuk mencari status juara grup dan runner-up. Perempat final menjadi target yang dibebankan oleh PSSI kepada Shin Tae-yong pada ajang Piala Asia U23 2024 sebagai syarat untuk perpanjangan kontrak. Ikatan kerja sama pelatih 53 tahun itu dengan Indonesia akan selesai pada Juni 2024.